Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam materi daring bimbingan dan konseling kelas 7. Ibu berharap sampean semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Baik, sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dalam bertolabul ilmi. Al-hadiniya bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk layanan bimbingan konseling kali ini, Bu Sulis akan memberikan layanan tentang disiplin dalam belajar. Tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semua dapat memahami pentingnya disiplin belajar sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam meraih prestasi belajar. Disiplin siswi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting, karena jika kedisiplinan tersebut telah tertanam dalam diri siswi, maka ia akan berusaha untuk belajar secara teratur, kontinu, dan ajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga akan tercapai sebuah prestasi dalam belajar. Dengan disiplin kita bisa mencetak generasi penerus yang jujur, berdedikasi yang tinggi, serta beretika, selalu termotivasi untuk selalu belajar. Sehingga pada akhirnya siswi akan lebih mudah dalam mencapai prestasi belajar. Pengertian dari disiplin adalah merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Sedangkan disiplin belajar adalah disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen waktunya dengan baik, sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia. Adapun ciri-ciri dari kedisiplinan adalah 1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etik, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, ciri-ciri dari kedisiplinan adanya perilaku yang dikendalikan. Dan yang ketiga adalah adanya ketaatan. Di sini ibu akan memberikan hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin dalam belajar. Apa saja? Yang pertama, anak-anakku, sampean harus mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh teman. Untuk yang kedua adalah sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman. Jadi niatan sampean ke sekolah adalah untuk bertolabul ilmi, nggih. Yang ketiga adalah belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran,
sampean semua sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Yang keempat yang harus diperhatikan, sampean harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Jadi ketika berangkat ke sekolah, ketika menerima pelajaran, sampean harus benar-benar mengikutinya dengan baik, dengan saksama, dengan tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan yang kelima, memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar. Untuk membiasakan dalam melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain apa saja anak-anakku? Yang pertama adalah dengan diri sendiri. Yang di sini dimaksud adalah kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Menumbuhkan juga rasa senang terhadap guru. Ketika kita sudah suka terhadap guru, yang dimaksud di sini adalah kita senang terhadap guru, maka kita akan juga senang terhadap pelajarannya. Badan harus sehat, makan dan olahraga yang teratur. Ini sangat penting, apalagi di masa pandemi Covid seperti ini, sampean semua harus menjaga kesehatan, nggih. Makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan dalam disiplin belajar. Menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Harus selalu menumbuhkan rasa optimisme. Menumbuhkan optimisme sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Sedangkan rasa pesimisme atau tidak percaya diri akan cenderung melemahkan semangat dalam belajar. Yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah tempat belajar. Di sini sangat penting sekali, ketika tempat belajarnya aman, nyaman, maka sampean juga akan merasakan kenyamanan dalam belajar. Sediakan tempat yang teratur, hindari tempat yang berangin, harus ada penerangan yang baik, usahakan tempat yang tenang dari keramaian anak-anak, dan mengatur tempat dengan rapi. Ini juga berlaku ketika di dalam kelas, nggih anak-anakku. Makanya sampean semua harus selalu menjaga kebersihan kelas sampean masing-masing, agar sampean merasa nyaman, aman ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kelasnya harus bersih, jangan ada sampah, rajin untuk piket di kelas. Untuk yang ketiga adalah bahan pelajaran. Ketika akan belajar, baik di kelas maupun di pondok atau di rumah, sampean sudah bisa menentukan bahan yang akan dipelajari. Tidak campur aduk, waktunya hari ini apa, jadwalnya, bukunya harus dibawa. Jangan sampai tidak tertata rapi. Mentaati ketetapan diri sendiri. Ketika sampean sudah membuat perjanjian dengan diri sendiri, maka sampean juga harus menempati untuk diri Anda sendiri. Menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pelajaran tersebut.
Jangan sampai ketika sudah berangkat sekolah sampean tidak membawa alat-alat yang dibutuhkan seperti pensil, ballpoint, buku, dan lain sebagainya. Waktu belajar. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Yang kelima, jangan menunda-nunda. Istirahat. Anak-anakku, ketika belajar juga dibutuhkan waktu istirahat. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Jadi setelah belajar sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang berat yang menyita pikiran, agar apa yang baru saja kita pelajari dapat tersimpan baik dalam ingatan kita. Jadi ketika sampai di rumah ataupun di pondok, ketika malam hari setelah belajar, jikalau memang sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan, bisa istirahat dengan tidur. Tidak banyak ngobrol dengan teman di pondok ataupun bermain HP di rumah, ya. Ada kata-kata bijak di sini yang Ibu berikan. Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Yang kedua, belajarlah berinovasi. Ketika orang lain melakukan hal yang sama, Anda harus berani melakukan hal yang berbeda dari mereka. Baik anak-anakku, itu tadi layanan bimbingan konseling disiplin dalam belajar yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, nggih. Semoga sampean semua bisa sukses di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.